Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok teratai, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan bagaimana tentang tata cara menginstalasi Flutter dan membuat Flutter sederhana. Oke, baik yang pertama itu di sini kita akan menggunakan Flutter melalui Visual Studio Code. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke Google Chrome, kita install dulu Visual Studio Code. Nah, kita klik yang ini. Kemudian di sini ada download for Windows. Kemudian kita klik download. Nah, di sini tersedia juga untuk Windows 10 dan juga Windows 11. Oke. Kemudian kita download. Oke, teman-teman, karena saya sudah mendownload Visual Studio Code-nya, bisa saja langsung kita buka Visual Studio Code. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman tampilan Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan menginstal Flutter. Kita masuk lagi ke Chrome, kita ketikkan Flutter. Oke. Nah, di sini ada beberapa ya. Kita pakai saja yang ini, kita klik. Nah, setelah itu kita bisa scroll ke bawah. Jika teman-teman ingin membacanya terlebih dahulu, silahkan. Namun karena uh, kita hanya membelajar tentang penginstalannya saja, jadi kita langsung saja scroll ke bawah hingga kita menemukan di sini. Di sini ada bagian install, kemudian kita klik. Oke, kita install untuk Windows. Kemudian kita klik pada bagian desktop. Nah, jadi nanti di sini kita cari install the Flutter SDK. Nah, kita install yang ini. Yang kita install ini adalah bagian versinya, yaitu 3.29.2. Kita install. Oke, kita tunggu sampai terinstall ya teman-teman, karena ini filenya agak sedikit besar, jadi mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, jadi di sini Flutternya sudah terinstall. Kemudian kita buka, langsung saja kita buka ya. Kita tunggu. Oke, setelah dibuka, kemudian kita klik foldernya, kemudian kita ekstrak. Nah, di sini kita pindahkan. Biar senang saya simpannya di C aja ya. Oke. Kemudian kita ekstrak dan kita tunggu hingga selesai. Jadi proses ekstraknya di sini agak lama ya teman-teman, karena filenya ini file besar. Jadi kita tunggu aja sampai selesai. Oke, kita cari saja. Tadi kita simpannya di C, Flutter. Kita cari folder yang bernama Flutter. Oke. Kita klik. Nah, di sini kita akan mencari file exe. Nah, file exe-nya itu ada di dalam folder bin. Nah, dia itu ada dua, ada Dart dan juga Flutter. Tapi Dart ini tidak di ini ya. Kita pakai yang Flutter. Flutter ini apa? Dia berbentuk file. Nah, jadi agar Flutter ini nanti terbaca di environment variable, jadi kita harus menghubungkannya dulu. Caranya kita buka environment variable. Oke, setelah itu kita klik yang bagian ini, environment variables. Nah, kita pilih yang bagian path, kita klik, kemudian kita klik edit.
Nah, setelah itu kita salin dulu padnya ini tadi. Kemudian kita kembali lagi pada yang tadi. Di sini kita klik new, kemudian kita kopikan saja padnya. Oke, setelah itu kita klik OK. Selanjutnya untuk mengetahui apakah flutter kita itu sudah terhubung pada environment variablesnya atau belum. Jadi kita langsung saja cek di command prompt. Kita ketikkan flutter. Oke. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka ini harusnya sudah terhubung ya teman-teman. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu kita buka pada Visual Studio Code-nya. Jadi di sini untuk menghubungkan Flutter pada Visual Studio Code, kita perlu yang namanya itu menginstal extension. Jadi kita pergi dulu pada halaman extensionnya, kemudian kita ketikkan Flutter. Oke, yang ini. Langsung saja kita install ya. Nah, setelah installannya berhasil, maka di sini kita akan mengecek juga apakah Flutter kita sudah terbaca pada Viscode-nya atau belum. Caranya yaitu kita mencoba cek pada terminal. Kita pilih bagian New Terminal. Kemudian kita ketikkan Flutter. Oke, kita tunggu. Oke, jika seperti ini, harusnya ini sudah berfungsi ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa menggunakan Flutter pada Visual Studio Code-nya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu akan ada video tentang tata cara membuat Flutter sederhana yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang di Visual Studio Code kita jalankan dengan menjalankan di terminal itu dengan titik 3 tadi, baru ke terminal dengan mengetikkan perintah flutter run. Kita ketik dekat di terminal ini sesuai dengan alamat yang ada di folder yang kita masukkan ini. Kita ketik flutter run. Setelah diketik flutter run ini, kemudian kita enter saja. Setelah di enter, kita tunggu loading terminalnya supaya bisa kita membuka Microsoft-nya atau Windows browsernya. Ada 3 pilihan, yaitu Windows, Chrome sama Microsoft Edge. Di sini saya memilih Microsoft Edge saja, jadi kita ketiknya di sini di terminal dengan mengetikkan angka 3. Dia akan otomatis ke enter. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai, supaya saat prosesnya selesai itu dia akan menampilkan tampilan project sederhana dari Microsoft Edge ini dari Visual Studio Code. Nah, ini dia tampilannya tadi. Contohnya kita akan menampilkan kembali dengan menjalankan ulang di terminal tadi sesuai dengan contoh tampilan sebelumnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kita tunggu bentar lagi. Ini dia langsung muncul di Microsoft Edge-nya. Ini di sini merupakan localhost, merupakan alamatnya, alamat Flutter yang kita buat tadi. Kita akan memunculkan alamatnya dengan folder install flut ppm itu yang kalau saya buat. Nah, ini merupakan tampilan setelah dijalankan di terminal tadi. Flutternya ini sudah bisa dijalankan seperti itu. Nah, di sini ada yang lebih mudah, yaitu kita menggunakan yang namanya command palette. Jadi dia itu ada di view, kita buat
Command Palette atau shortcutnya yaitu Ctrl Shift P. Kita klik, lalu kita cari yaitu namanya Flutter New Project. Di sini banyak pilihannya, tapi di sini karena kita mau New Project, jadi tekan New Project. Kemudian kita pilih yang Application. Nah, setelah Application, kita diarahkan ke folder yang sudah kita buat. Di sini saya meletakkan foldernya ada di D. Kita cari yaitu project footer kelompok, lalu sel folder. Nah, di sini kita diarahkan untuk membuat nama dari projectnya. Kita buat di sini yaitu footer test 4. Kita tunggu. Nah, di sini kita tinggal klik yes, I trust the authors. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, sudah keluar semua. Nah, ini contohnya sama yang seperti yang pertama. Kita tetap ke bagian lib, yaitu kita ke main dartnya. Nah, ini kan sudah ada nih contohnya, contoh codingannya. Lalu kita pergi ke bagian terminal, yaitu kita ketik flutter run, enter. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita bisa menggunakan Windows, Chrome, dan Edge. Yang kita gunakan sekali ini adalah tetap Chrome. Di sini memakan waktu yang agak cukup lama, jadi kita harus menunggu sampai selesai. Setelah selesai, dia akan muncul hasilnya di Chrome. Nah, ini dia yang sudah kita run tadi. Kita rubah dulu ya ke inspect. Lalu kita ubah dalam mode mobile. Nah, ini dia gambaran sama seperti sebelumnya, tapi ini kita menggunakan command palette. Seperti ini hasilnya. Nah, itu dia cara yang lebih mudah, yaitu kita menggunakan command palette. Nah, di sini aku kalau mau di view dulu, terus teman-teman di sini bisa ambil di comment palette, terus habis di comment palette ini nanti new project di Flutter, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Flutternya sudah dimasukin di main projectnya. Lalu kita di sini pilih yang bagian main Dart. Nah, ini. Di sini sebenarnya tempat kita membangun aplikasi ataupun mengubah apa yang ingin kita buat. Nah, karena kita hanya ingin membuat program sederhana pada kali ini, teman-teman, jadi aku bakal ngehapus semua yang ada di sini. Jadi kita Ctrl A aja, kita hapus, lalu kita tulis program baru, di mana kita bakal bikin program sederhana yaitu Hello World. Pertama kita akan import package-nya, package Flutter maksud saya. Grogi ya teman-teman ya. Terus material Dart. Nah, di sini udah ada, tinggal diklik aja. Nah, jangan lupa di akhirnya kita kasih titik 2. Oke. Nah, di sini kita bakal tulis void main. Nah, setelah itu buka kurung, terus buka kurung awal. Nah, di sini kita bakal tulis run apps. Nah, run app buka kurung, di dalamnya itu ada materials app. Oke. Nah, material app. Terus kita buka kurung. Material apps, kita buka kurung lagi. Enter. Nah, setelah material app ini kita bakal buka kurung, harusnya kita enter ke bawah. Nah, itu kita udah enter. Terus kita bakal tulis home.
titik 2 hello nah halo buka kurung lagi terus koma. Nah ini kita kebawahin aja ya, nah biar nggak bercampur-campur. Setelah itu titik 2. Nah kita bisa kasih keterangan di sini ini adalah material app-nya. Balik ya, material app. Nah ya, lalu selanjutnya kita bakal enter, kita bakal tulis kelasnya di sini, kelas how extends stateless widget. Stateless widget. Nah, stateless widget. Kita bakal buka kurung kurawa lagi. Di sini kita kasih add override. Oke. Setelah itu kita enter ke bawah, lalu kita tulis di sini widget, bill content. Nah di sini bill content, ini harus besar ya teman-teman. B-nya bill context. Nah ini ada bill context. Setelah itu kita lanjutkan membuka kurung kurawa lagi. Oke. Nah di sini kita bakal tulis maaf ya. Sorry. Nah di sini kita bakal tulis return. Kok huruf besar? Grogi ya teman-teman. Return scaffold. Kita kurung kurawa lagi. Oke, di sini ada app bar-nya. Nah, app bar-nya titik 2 app bar. Kita kurung biasa saja. Di sini ada title. Text hello world. Jangan lupa titik 2 halo footer dulu. Kita sapa dulu footernya. Biar di bagian atasnya nanti ada tulisan footer. Halo footer, di sini kita kasih koma, lalu kita enter ke bawah, badinya di sini kita kasih center. Nah, center, lalu maybe ini C-nya besar ya, biar benar. Center. Nah, berubah kan jadi hijau. Terus kita kurung lagi di sini, kita bakal child. Kita turunin ke bawah biar rapi. Center, ini child text. Oke. Text hello world. Nah, di sini baru text hello world. Hello world. Jangan lupa dikasih koma, enter. Sini ada center. Sini wait a minute. Scaffold. Wow, benar. Nah, di sini harusnya ada scaffold. Kenapa tidak terbaca? Ada keterangan scaffold di sini. Harusnya sih begitu. Kita coba aja dulu, nanti kita lihat errornya di mana, teman-teman. Di sini ada koma. Tuh. Koma. Di samping senternya sini. Sini koma, di sini titik 2. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, sini problemnya banyak banget ya, teman-teman. Di sini kita bakal running. Nah, di sini ada pilihan Chrome, Edge. Aku pilih Chrome. Kita bakal running. Kita kecilin bisa kelihatan ya. Sambil running dia belum muncul. Ini karena baru pertama kali jadi prosesnya itu agak lama, jadi kita tunggu aja. Nah,
Nah, nih muncul kan teman-teman, hello world. Oke, tuh. Ini karena kita kasih judulnya hello Flutter. Di sini hello world. Misalnya kita mau lihat ganti yang lain gitu ya, coba kita ganti di sini. Kita bakal ganti di sini. Halo teratai. Nah, kita jangan lupa Ctrl S. Nah, di sini bakal muncul halo kelompok teratai. Atau misalnya di halo filternya kita ganti di sini. Kita bakal ganti misalnya kelompok teratai kelompok teratai. Kita tinggal Ctrl S. Nah, di sini bakal jadi kelompok teratai. Di sini halo kelompok teratai. Oke, sekian buat percobaan program sederhana kita di Flutter melalui Visual Studio Code. Kami dari kelompok teratai, terima kasih. Jika misalnya ada kesalahan, mohon maaf. Dan sekian percobaan kita membuat program sederhana pada hari ini. Kami pamit. See you, bye-bye.